Iya, salam saudara-saudara, menanggapi sebuah video yang dikirim oleh Mbak saya. Terima kasih Mbak yang komentar, Mbak Christine, Kang Robert, Mas Robert. Terima kasih ya. Saya tanggapin dulu video ini. Masih lebih mulia telapak kaki Ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban. Masih lebih mulia telapak kaki Habib daripada 70 kepala kiai yang alim. Ini narasi. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat, opini sesat untuk membatalkan keabsahan nasab Ba'lawi, dan kebanyakan orang tergilas oleh gelombang opini ini. Gus Wafi yang lagi terkenal di TikTok, dia ini pendukung Ba'lawi, mati-matian ini si Gus Wafi ini untuk menentang Kiai Imaduddin. Oleh gelombang opini ini sehingga sebagian mereka kebingungan tanpa mengetahui arah yang benar. Sebagian lagi terseret pada kubu-kubu yang berbeda, bukan karena mengetahui ilmunya, namun karena mengikuti tokoh panutannya. Tidak hanya itu, sebagian tokoh yang dianggap alim sekalipun ada yang terbawa harus ikut menyaksikan atau bahkan membatalkan Ba'lawi. Kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah, misalnya meminta tes DNA ataupun menuntut adanya catatan pada kitab sezaman, tanpa mau peduli jika DNA tidak bisa dijadikan sebagai standar nasab. Dan keberadaan kitab sezaman bukan satu-satunya juga standar untuk mengetahui nasab turunan seseorang, tetapi bagaimanapun tes DNA itu kita bisa mengetahui. Misalnya Saifuddin Ibrahim itu diketahui bahwa dia 200 tahun yang lalu nenek moyangnya itu adalah datang dari Asia Selatan, misal gitu ya. Atau siapa nenek moyang saya 200 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu pun bisa ketahui siapa nenek moyang saya. Itulah kecanggihan tes DNA ini. Tetapi para pembela Habib ini selalu mengatakan satu kitab sezaman itu tidak bisa dijadikan standar, dan yang kedua tes DNA tidak bisa dijadikan standar. Tapi apa yang terjadi? Mereka akan kalah dengan pendapat-pendapat ini, dan satu-satunya standar penetapan nasab itu adalah buku. Hal demikian sama sekali tidak aneh karena orang alim sejumlah disiplin ilmu pengetahuan keislaman belum tentu memahami standar-standar ilmu nasab. Nah, apa sih pentingnya ilmu nasab ini? Hanya karena melihat buku yang begitu lengkap membahas standar penetapan nasab secara umum. Dan apa gunanya untuk mengikuti itu semua? Hanya karena mendukung para Habib ini turunan Nabi atau bukan. Sekaligus menolak apa yang dikatakan tesis Imaduddin Banten secara khusus. Saya sangat bersyukur dan gembira sekali karena ulasan tentang nasab pada buku itu didasarkan pada data-data ilmiah yang kredibel sesuai dengan standar ilmu nasab. Diakui semua nakobah ansab
di seluruh dunia dan ditulis oleh para pakar nasab dunia, baik di masa lalu maupun pada masa kini. Dari ungkapan di atas ada beberapa yang perlu ditanggapi, antara lain untuk mengatakan bahwa penelitian ilmiah yang membatalkan dengan keyakinan nasab Ba'lawi adalah opini sesat. Kenapa sesat? Dari sini kita mengetahui bahwa Abdul Alim tidak membaca dengan benar tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang penulis tuangkan yang saya sebutkan, bahwa kitab dan buku serta artikel-artikel yang banyak sekali di seluruh Indonesia dan media sosial itu, saya katakan yang membela Ba'lawi itu opini sesat semuanya. Saya lebih senang dengan apa yang dinyatakan oleh Imaduddin yang menerangkan preferensi ataupun kecenderungan perspektif yang memiliki sifat objektif dan didukung oleh fakta dan pengetahuan positif, sedangkan semua rangkaian tesis untuk membatalkan Ba'lawi itu terbingkai susunan dalil yang benar, kuat. Nah, itu saudara-saudara, kalau bisa menunjukkan abad keempat, abad ke-13, di mana Ba'lawi yang mengaku sebagai turunan Nabi Muhammad itu mengklaim mereka keturunan Nabi melalui jalur Ubaid bin Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-4 Hijriah, sedangkan seluruh kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah tidak ada yang mengkonfirmasi Ahmad bin Isa mempunyai anak yang bernama Ubaid. Pusing kan? Saya sendiri pusing hanya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka, dan pengakuan sepihak itu bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Mampukah saudara mendatangkan dalil kitab nasab sebelum abad ke-9 yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad? Jika tidak mampu, maka apa alasan saudara menyambungkan nasab Ba'lawi tersebut? Itulah reject. Makanya jangan songong, jangan mentang-mentang itu para Ba'lawi itu, apalagi si Bahar Smith. Saudara, bukan turunan Nabi semacam itu. Apalagi kesombongan yang sudah berpuluh-puluh tahun itu disembunyikan. Kalau datang si Arab itu ke rumah Anda, maka gemetar Anda, ketakutan. Gak usah takut. Mereka adalah pembuat dosa, mendegradasikan kemuliaan Nabi dan keturunannya yang asli. Bagaimana jika para penyusup ini berbuat zalim terhadap umat Nabi dengan membawa nama Nabi? Fakta telah berbicara, banyaknya orang-orang fasik di antara mereka, dari mulai peminum khamar, pembegal motor, pezina, pensodom, penipu, pembunuh, perampas harta manusia dengan batil, pemalsu kuburan seperti bin Yahya. Tetapi sekali lagi ya, orang itu tetap aja muncul dan terhormat di tengah-tengah masyarakat NU di Indonesia. Apakah saudara mau bertanggung jawab? Mau nggak Anda bertanggung jawab terhadap kelakuan Ba'lawi ini? Oleh karena itu singkirkan. Nggak pantas lagi dipercaya. Apakah itu cerminan turunan Nabi? Tidak, sekali-kali tidak. Dengan video tadi saya harus mendapat kehormatan untuk menyampaikan ini kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.